curhat pertama gue di date itu adalah tentang bokap ninggalin gue. Bokap gue selingkuh lah. Intinya bokap gue selingkuh, ada KDRT juga gitu kan. Pada saat gue ngobrol sama bokap, yang dia bahas pertama adalah dia bilang nggak ada orang yang lebih baik dari nyokap. Gitu. Terus dia akhirnya man to man, heart to heart, dia cerita kenapa dia selingkuh. Apa yang bikin dia jatuh. Kenapa dia dulu mukul nyokap gitu. Dia ingetin gue juga nggak boleh, jangan sampai sekali pun kamu mukul istrimu nanti. Kaget gue karena ceritanya itu yang gue tahu yang dari versi gue, yang dari sisi gue lihat, point of view gue. Gue nggak pernah lihat dari point of view dia gitu. Tadi menyambung yang Bro bilang tentang Pastor Jeffrey dan Jose Carroll gitu kan. Boleh bagiin nggak? Nilai apa sih yang secara pribadi Bro dapatkan dari dua pastor itu? Atau misalnya yang secara nggak langsung juga pasti membentuk nilai-nilai pandangan Bro tentang apa yang dilakukan kan? Ya gue tadi kan sempat cerita, gue tuh dulu Katolik. Dan Katolik tuh rutinitas, disiplin. Jadi buat anak-anak seumur gue tuh boring. Jadi dari kecil gue Katolik, ya harus Katolik gitu. Kan diwajibkan oleh orang tua kan? Gitu. Sama ya, lu ikut ke gereja, lu ikut ritualnya gini. Sampai akhirnya gue tumbuh besar, banyak temen-temen yang ngajak-ngajakin ke Kristen waktu itu kan. Nggak suka gue sama Kristen. Nggak suka, karena menurut gue lebay kristenisasi dan judgement, semuanya salah. Yang bener tuh Kristen tuh. Sebel banget gue sama Kristen dulu. Akhirnya gue jadi ateis gitu. Dan gue, mohon maaf. Ini sebelum ke ateis ya Bro ya. Ini menarik nih. Ini kan perdebatan di antara, kita lihat ya banyak perdebatan di sosial media tentang, wah sebel banget gue nih misalnya. Yang bikin Bro sebel banget itu apa sih? Lebih ke nilai-nilai apa yang, apakah karena Kristen merasa dirinya benar, atau ajaran Kristen dengan perubahannya Martin Luthernya benar, atau seperti apa? Karena yang menggebu-gebu itu kan anak muda. Nggak punya pengalaman. Anak muda, ngajakin anak muda juga, yang juga nggak punya pengalaman, lagi berproses juga, lagi tumbuh gitu kan. Dan dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang. Apapun itu kondisinya itu tidak relate. Jadi memaksa kita untuk berubah ke sesuatu yang menurut mereka baik, buat kita belum tentu itu benar dan nggak usah ngomong benar ya, relate gitu. Kayak gitu. Maksud gue, lu kalau ngajak, lu ke kita aja, kita komunitas yang benar. Maksud lu teman-teman gue nggak bener gitu, ya kan? Lu ke gua aja, jauhi teman-teman lu kan gitu. Jadilah terang, ya kan? Jadilah terang. Emang dia doang yang terang berarti ya? Gitu kan? Jadilah terang. Jadi kalau lu terangnya kecil di tempat gelap, nanti lu bisa redup loh. Teman-teman gua semua dulu narkoba, gimana? Kan bukannya harusnya gue jadi terang di antara mereka. Gitu. Gue balik lagi nggak bilang ada bener ada salahnya, karena nggak semua orang juga kuat. Bisa jadi juga yang ikutan di situ bisa jadi ikut narkoba juga, banyak kan ceritanya gitu. Jadi emang nggak bisa ngomong benar atau salah. It's all about relevansi. Dan being relate itu lu harus lihat orang. Nggak bisa nih lu punya metode yang sama, lu hajar ke 5 orang, lu berharap semuanya resultnya sama, nggak bisa. Karena setiap orang tuh punya pola pikir, pola didik masing-masing. Background keluarga beda, ini beda. Pendidikan beda, cara dia bergaul juga beda. Gua tumbuh di lingkungan Chinese, misalkan temen gua itu Katolik tapi dia masih pakai hio karena ini gitu, karena apa? Karena budaya gitu. Masuk ke Kristen, bro kita Kristen, oke, mau nih anaknya gitu, bro tapi lu jangan begini-begini lagi, itu nyembah berhala. Wah gila, gitu gak? Itu kayak wow men, itu kayak dude, itu kan itu ritual keluarga loh, itu budaya yang sudah dilakukan turun-temurun ya. Iya gitu, lu nggak bisa main hajar gitu aja gitu kan, dan itu datangnya dari sama-sama anak muda gitu. Value-nya gue nggak mempertanyakan, value-nya karena orang punya sendiri masing-masing gitu. Tapi caranya dan mengajar relevansinya itu yang menurut gue banyak orang yang sangat-sangat judgement dan itu nggak bagus menurut gue gitu. Ya akhirnya Bro memutuskan ateis. Boleh cerita? Gue mungkin, kayaknya gue belum ceritain di mana-mana, ini pertama kali nih, karena ini akhirnya yang ngebahas spiritual ini. Coki kan selalu ngaku ateis ya, dan Coki selalu mengaku, gue mungkin nggak ateis sih, gue bilang mungkin gue agnostik gitu, tapi menuju ke ateis. Kenapa gue bilang? Bedanya ateis agnostik lebih kemana? Kalau agnostik tuh dia nggak percaya, kalau ateis dia nggak percaya Tuhan. Kalau agnostik dia nggak percaya agama, simpelnya kayak gitu.
Nggak percaya agama, ya. Tapi dia percaya Tuhan. Dia percaya ada greater being yang create all of us, gitu. Oh, dia bilangnya greater being ya? Ya apapun itu. Apapun itu. Tuhan, dia juga bisa bilang Tuhan gitu. Tapi jadi ada yang kalau agnostik tuh kayak ngerasa Tuhan tuh ada, tapi definitely tidak bekerja di dunia ini, gitu. Kayak gitu. Ada lah gitu. Kenapa gue bisa bilang begini dan kenapa gue bisa bilang gue lebih ekstrim dari Coki? Karena gue baca. Gue baca buku, gue baca Bible-nya Illuminati dengan semua simbol-simbolnya. Ada satu buku bagus banget, tapi tolong nggak usah dicari ya. Gue kasih namanya God's Debris. God's Debris itu buku yang overwhelm banget. Gue amazing banget. Di Australia juga ada satu sekte, dia itu ngebahas tentang Alkitab, dan Alkitab itu dibuktikan secara ilmiah. Gitu. Di breakdown bahwa semua itu adalah ilmiah. Ada semua. Tapi bener-bener dari ayat Alkitab. Ada. Gue ikut itu juga. Gue sempet datang. Gitu. Wow. Dan menurut gue semuanya jadi make sense gitu. Jadi gue tambah lama iya memang apa agama apa Tuhan gitu. Sampai akhirnya gue karena teman-teman gue kebanyakan Kristen kan gitu. Ya udah gue ikut-ikutnya, gue santai lah. Gue bukan tipe orang yang karena gue nggak percaya terus gue harus gitu ke semua orang. Gue respect sama semua orang. Terus gue ketemu sama calon istri gue waktu itu, pacar gue waktu itu masih, yang orang tuanya dua-duanya adalah pengurus gereja. Mati gitu. Mampus gitu, gue kayak gue bilang ini bahaya banget. Pengurus gereja, dia lingkungannya tuh Kristen banget gitu kan. Terus gue harus datang dengan kayak gini gitu ya, pasti ditolak lah gitu kan. Ya udah deh yuk ke gereja yuk gitu. Yes. Coba gue ke gereja A, aduh gila gue nggak cocok nih. Sampai yang menurut gue nggak kena aja gitu, yang sampai jatuh-jatuh gitu. Terus ada yang bahasa roh, gue nggak bilang bener atau enggaknya ya, lagi-lagi tapi nggak cocok sama gue gitu. Betul. Sampai hari gue ke JPCC gitu. This is not endorse buat JPCC, tapi kenapa gue cocok di JPCC? Karena JPCC itu lebih kayak kuliah. Jadi bener-bener apa yang applicable buat hidup dan akhirnya relevansi itu yang kena. So gue ngomong JPCC bagus, gue endorse JPCC kayak gini, belum tentu JPCC itu relate ke orang lain juga. Belum tentu, dari relate ke gue. Gitu, karena apa yang gue lakukan di kehidupan sehari-hari itu ini gitu. Gue sebel sama gereja Kristen, karena sama kayak Katolik dulu ya. Karena paling sebel adalah pada saat khotbah sebagus apapun itu akan kalah dengan ajakan persembahan. Ya kan? Selalu gitu tuh. Di ujung udah bagus nih message-nya, ujung persembahan. Berilah yang terbaik, kasih gitu. Kadang sampai ngangkat-ngangkat 100.000. Itu gue jadi rusak gitu, jadi sebel gitu. JPCC, pertama kali gue datang, gue inget banget khotbahnya. Khotbah pertama waktu itu, gue cuman pancingan doang, gue jadi pengen datang lagi. Tapi yang ngomong waktu itu Alfi. Alfi ngomong gini, gue tahu pasti banyak banget orang yang kepahitan datang ke gereja, pendetanya ngomongin duit mulu nih gitu kan, ngerti nggak? Itu langsung relate ke gue karena itu salah satu alasan terbesar gue nggak gereja gitu. Dia bilang, terus dia ngomong, tapi hubungan lu sama Tuhan itu nggak ada hubungannya sama hubungan horizontalnya gitu. Kayak ngerti nggak sih? Pendeta itu juga manusia, gitu. Gereja itu juga manusia. Kita nggak tahu gereja runningnya gimana caranya segala macem gitu. Tapi kalau lu sampai nggak ke gereja karena itu, ya kan, berarti lu sendiri yang memutuskan untuk memutus hubungan itu sama Tuhan. Wah, gitu kan, gue bilang oke, pertama. Terus kedua, nah gue bener-bener nyantolnya sama Koyose. Kalau Koyose itu bener-bener kayak gue punya dosen. Gue nulis gitu kan, jadi kayak gitu. Bahkan ayatnya pun dulu gue nggak catet. Jadi ayatnya gue nggak peduli dulu. Jadi gue bener-bener kayak, oh iya bener ya. Jadi gue bisa apply itu di pekerjaan gue. Gue berhubungan sama orang-orang, itu gue bener juga ya gitu. Karena gue tidak dapat itu dari bokap, gue tidak dapat itu, gue nggak pernah punya mentor tadinya gitu kan. Jadi begitu gue belajar itu gue banyak gitu. Jadi on daily basis kalau orang tuh beribadah hari Minggu, ya kan, gue tuh seneng banget tuh. Gue beli dulu kalau inget MP3-nya JPCC keluarin MP3 isinya khotbahnya Jose Carlo atau Jerman, tuh gue dengerin hampir tiap hari. Gitu. Bukan karena nyari Tuhan, tapi nyari pembelajaran dalam hidup gitu. Gue mesti ngapain ya? Hidup tuh yang bener kayak apa ya gitu. Kalau kita making decision itu base-nya apa ya gitu. Dan itu semua di breakdown. Dan itu yang kena ke gue kebetulan.
Gitu. Oke, dan akhirnya part apa nih bro? Ya mungkin kan banyak juga nih sekarang orang mengaku dirinya agnostik, ya bahkan dia ateis lah yang nggak percaya sama Tuhan kan. Bahkan orang-orang yang juga kepahitan sama gereja, yang mungkin bagi mereka juga nggak relevan nih, nggak cocok sama gue nih, menghakimi. Nah, part apa sih yang membuat bro akhirnya ya ibaratnya kalau kita bilang dari agnostik itu bergeser untuk akhirnya percaya Yesus? Hubungan gue sama Tuhan udah. Gue punya cerita yang panjang banget dan lumayan ini. Gue tuh karena saking gue agnostiknya dulu ya, gue tuh kalau doa nantang Tuhan, nantang. Kalau lu bener ada jawab gitu. Kalau lu bener lu sayang gue jawab gitu. Maksudnya jawaban yang bro ambil saat itu lebih ke kasus apa? Banyak gitu dan kejadian bro ini beliau jadi gue mungkin cerita cepat. Jadi setelah dari JPCC akhirnya gue ikut date atas kemauan gue sendiri. Kebetulan di date itu semuanya orang seni. Jadi banyak banget teman-teman seniman, sutradara, penyanyi segala macam. Dan gue inget banget curhat pertama gue di date itu adalah tentang bokap ninggalin gue. Gitu. Bokap memang ninggalin keluarga waktu itu dan gue punya mimpi waktu itu yang ganggu gue banget. Jadi ceritanya tiba-tiba ada mobil datang, mobil kecil merah gitu. Terus ada orang datang, Patrick Effendi. Iya, oke sebentar. Dia balik ke mobil, terus dia kasih gue kayak manusia tapi udah tengkorak, udah tinggal tulang belulang gitu. Pakai pampers itu bokap gue gitu. Itu sampai sekarang tuh nightmare yang gue inget banget. Jadi gue cerita itu. Sampai long story short 1 tahun kemudian bokap datang nyariin gue. Gitu. Dan akhirnya bokap sempat ke JPCC dan akhirnya bokap ketemu sama Koyose juga. Itu panjang tuh. Gitu. Itu panjang ceritanya. Tapi kalau yang cepet yang tadi gue bilang gue tantang Tuhan itu adalah Tuhan menjawab gue dengan cara spesifik yaitu uang. Karena motivasi gue tuh dulu uang. Jadi Tuhan gue tuh uang kalau menurut gue. Gitu. Gue tuh nggak kenal Pastor Yose, sama sekali nggak kenal. Maksudnya jemaat segitu banyaknya nggak kenal. Tapi waktu bokap sakit, karena gue cerita ke date, sama gue cerita ke temen gue, nggak tahu gimana ceritanya, tuh sampai ke Koyose. Dan tiba-tiba Koyose telepon mau berkatin bokap. Mau doain bokap. Datanglah mereka. Sama-sama orang Jerman. Bokap gue orang keras banget. Jerman uber alas lah, pokoknya nggak ada yang lebih pinter dari dia gitu. Dan waktu dia ikut ke gereja itu juga menurut gue aneh karena dia Katolik kan gitu. Terus dia merasa bahwa oh pantas kamu sekarang ke gereja ya gitu. Dia paham kenapa gue kena nih gitu. Karena pinter juga nih ternyata si pendetamu, pastormu gitu. Wah, tumben banget muji orang nih gitu. Terus gue bilang, ya lulusan Jerman juga tuh gitu. Oh pantas pinter gitu. Jadi kayak jadi pokoknya intinya gitu. Jadi waktu itu banyak lah, tapi dia ngobrolnya tuh lewat uang. Jadi ngobrol lewat uang tuh dengan spesifik, ada 4 kali kesempatan secara spesifik Tuhan ngomong gue lewat, jadi gue tuh dihabisin, duit nggak ada sama sekali, lalu dia ngomong sama gue tuh, jawabannya tuh lewat ATM. Literally. Satu contoh ya, misalkan, waktu bokap operasi pertama yang Koyose itu, waktu dia mau pulang, gue struggle karena ternyata billingnya tuh lebih dari estimasi. Kita nggak ada duit. Jadi posisi bokap udah di kursi roda, udah mau pulang, udah siap-siap, tapi gue nggak punya uang. Gitu. Jadi gue bingung gitu, gue nangis di koridor gitu, gue bingung mau ngapain. Aduh, ya udah gue ngomong-ngomong bokap, stay dulu sehari, gue jual mobil deh gitu. Gue pulang dulu gitu. Sampai kayak gitu. Terus di saat yang bersamaan gue dapet BB waktu itu kan, BBM. Jadi ternyata bokap itu waktu tinggal sama gue bikinin Facebook, jadi ketemu lagi sama teman-teman SMA-nya. Terus Om sama Tante ada ngumpulin duit dari teman-teman, tolong jangan dilihat angkanya ya, dilihat dari ininya aja, kita itikat ya, oke gitu. Udah, gua memberanikan diri untuk tar dulu deh, gua ke ATM dulu gitu. Itu lumayan tuh dari Gatot Subroto, rumah sakit Gatot Subroto itu gua mesti ke Kuitang kan, ATM BCA dulu. Begitu gua buka, bro, angka bilnya sama angka di ATM gua sama. Gitu. Dan itu kejadian nggak cuma sekali. Dan itu setelah itu ada lagi. Jadi gue nantang lagi. Kebetulan nih. Pasti kebetulan gitu. Kalau lu bener, itu. Sampai di terakhir itu sebelum bokap meninggal, sampai bokap gue meninggal lagi, itu gue udah tiarap tuh sama Tuhan tuh. Maksudnya gue kayak, oke. Gue, ya. Gue yang salah, gue yang terlalu brengsek gitu ya. Ya udah gitu. Gue ngalah. Abis itu gue mulai belajar, mulai beda tuh gue. Yang tadinya gue cuman dengerin khotbah doang, gue mulai cari firmannya.
Jadi mulai punya pegangan. Oh ya firmannya memang bilang begini gitu. Jadi kebalik prosesnya, Bro. Iya. Gitu. Tapi dari tadi Bro ceritain semua itu ya, perjalanan panjang tadi. Kalau misalnya akarnya sebenarnya lebih kemana sih, Bro? Apakah akarnya saat itu lebih ke hubungan sama bokap, hancur, atau lebih ke sisi yang akhirnya finansial atau seperti apa? Bokap. Dan gue tuh juga sadar ternyata gue tiba-tiba ketemu istri gue, terus gue nyangkut di JPCC, gue ikut date segala macam waktu itu tuh ternyata bukan buat gue, ternyata buat bokap. Wow. Gitu. Ternyata buat bokap. Karena ya gue selalu bawa ini nggak ada hubungannya sama Kristen, nggak ada hubungannya sama rohani gitu ya. Kalau ada punya kesempatan buat muter waktu, ya kan? Gue selalu bilang ini ke semua orang, gue akan keplak kepala gue sendiri waktu muda untuk turunin ego gue dan gue duluan yang cari bokap. Wow. Iya. Karena akhirnya gue punya closure sama bokap, tapi pendek banget, Bro. 4 bulan dan itu kondisinya dia sakit, sakit parah gitu, parah. Adik gue sama nyokap waktu itu sempet nggak mau nerima, tapi akhirnya nerima juga karena kasihan sama gue gitu ya. Tapi gue punya closure yang bagus banget sama bokap. Dan gue sedih pada saat banyak orang, banyak temen yang tidak punya itu. Sampai akhirnya hilang kesempatannya. Bokapnya meninggal, gitu. Gue selalu tuh kalau di Majelis Lucu tahu tuh, ada yang beberapa anak-anak, beberapa teman-teman lah gue nggak bisa sebut nama, tapi gue bilang, turunin egonya. Lu yang bisa ngalah, lu ini gitu. Bokap lu mah gak akan berubah. Tapi gue kalau ketemu pasti berantem terus. Iya pasti. Sudah nggak apa-apa. Udah biarin aja dia mau ngamuk apa, peluk aja. Yang lu pengen apa gitu. Wow. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih sama Patrick Effendi. Tapi sebelumnya kita mau mengajak kalian untuk menyaksikan dampak dari pelayanan CBN. Berikut ini adalah videonya. Apa yang saya alami dari masa kecil pada saat saya ditegur orang tua saya, itu yang saya ambil, saya kutip, saya mengutip itu untuk mempraktekannya kepada anak saya. Ternyata itu tidak memberi jawaban yang terbaik. Saya bernama Petrus Jai dan anak satu. Dalam keluarga, saya memberikan dia tugas nyuci piring, dan setelah itu barulah kamu nengok-nengok HP kan gitu. Karena kesibukan main HP, main game, sehingga dia tidak dilaksanakan serikawi apa yang sudah pernah saya sampaikan. Bahkan sering aku marah di depan temannya. Ya, kalau udah emosi Pak, saya akui kurang menghargai dia di depan temannya, pernah saya marahi. Timbullah emosi, saya memukul dia dengan tali pinggang. Saya panggil tali pinggang dan saya lakukan seperti apa yang saya tiru daripada orang tua saya. Saya hakimi dia di situ, gimana kau berbuat? Lalu dia minta maaf, kalau dia minta maaf, ya gimana kalau perbuat? Pukul aku. Akhirnya aku bilang, sekarang kita pukul ya. Ya, saya habiskan hajar dia hajarnya lah di situ pakai tali pinggang. Perasaan saya cuman sedikit sedih dan agak patah semangat pada saat dipukul. Saya melawan karena sakit gitu rasanya dipukul. Jadi agak kesal. Tiap hari dipukul, diomelin. Karena emosi kan, saya pukul dia. Dia juga marah. Akhirnya mengatakan sesuatu perkataan dengan saya, aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. Cari anakmu. Yang ada kesedihan. Kenapa? Bukan itulah kerinduan saya. Apalagi nama anak satu-satunya. Ya, sampai berkata demikian. Sakit. Kekecewaan sakit. Sehingga saya banyak diam, nggak bisa menjawab. Yang saya lakukanlah hanya bisa saya lakukan untuk
mencakapi anak nggak ada bisa, karena kekecewaan, sakit hati. Saya nggak bisa apa-apa lagi, hanya yang merasakan yang ada dalam diri saya itu kegentaran. Saya berhenti memukul dia di situ, karena udah ada kata-kata yang agak menyakiti perasaan saya. 3 hari itu saya nggak cakapi dia. Kalau lewat dia, ya biar aja lewat dia. Diam aja aku. Memang bukan dari niat hati saya, cuman suka keceplosan gitu ngomongnya. Jadi semena-mena saya bukan anak bapak. Itu juga merupakan dari efek sakit hati. Karena tiap hari dipukul, kabar gini. Di gereja kan ada pengumuman bahwa ada pertemuan khusus seminar keluarga. Saya mencoba mengikutinya. Akhirnya banyak hal yang saya ketemu di situ. Salah satunya ada di situ pertanyaan, apa saja yang membuat kita sebagai orang tua itu yang gagal? Nah, kira di situlah merasakan diri kita. Saya ini bukan orang tua yang baik. Kenapa aku bawa-bawa masa duluku? Saya tiru-tiru bagaimana perilaku dari orang tua sampai sekarang saya perlakukan. Mungkin dengan cara gitu bukan itu yang menyenangkan anak saya. Pada saat pertemuan yang kedua lah, di situ saya lebih mendalami gimana kesaksian Bapak seorang Yosafat. Nah, dari situlah bagaimana dia seorang pemarah-marah terhadap anaknya. Nah, dari situlah lebih motivatif lagi sehingga saya mengambil keputusan memberanikan diri untuk minta maaf sama anak. Karena itulah yang lebih baik. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Oh puji Tuhan, saya melihat Bapak, saya berubah drastis semenjak Bapak mengikuti parenting project. Sekarang Bapak semakin menjadi baik dan tidak memukul saya lagi. Saya semakin akrab dengan Bapak dan saling berbagai cerita itu, membagikan cerita. Dulu saya tidak pernah bercerita atau membagi cerita kepada Bapak. Apapun aturan saya lakukan. Puji Tuhan, setelah saya minta maaf dan terus belajar untuk memperbaiki hidup saya di hadapan Tuhan, dan dia sedikit ada kebaikan kalau saya suruh dia enggak, walaupun beberapa kata tapi mengikuti. 2, dia udah bisa memeluk leherku. Kalau dia seorang anak memeluk kita itu bahagianya Pak, bahagia. Terasalah rasa bahagia itu. Jadi cinta itu nampak sama dengan sahabat kayak gitu, kayak dekat sekali. Saya nggak pernah lagi besar suara. Saya selalu menunjukkan kembali lah sikap yang baru lagi. Dan terus berjuang. Sudah saya bilang itu, saya perjuangkan itu. Kalau itu jalan keluar dari Tuhan. Sekarang konflik antara orang tua atau bapak sama anak gara-gara kita nggak mau nurunin ego ya. Ya. Jadi kita milih kabur, milih keluar, betul. Dan akhirnya kita menyimpan kepahitan itu ya. Betul. Dan kita pahit-pahit, kita simpan, kita bawa terus kepahitan. Seharusnya kita cuma datang ke dia, peluk dia, betul. Ya itu sudah bisa. Itu yang selalu gue bilang. Jadi kayak temen gue bilang, iya lu tuh nggak tahu Pet kondisinya. Kalau gue ketemu bokap atau gue ketemu nyokap, baru sedetik, 2 detik aja, pasti langsung trigger gue marah. Gitu. Betul. Iya, udah tahu kan itu kan. Udah tahu kan pasti trigger marah, berarti lu kan datang udah dengan prepare, gitu kan. Kalau lu datang, ya lu jangan ke trigger marahnya. Jangan lu debatin lagi gitu, karena lu nggak akan bisa ngerubah sifat dan karakter orang tua lu. Ini gue lagi ngomong sama lu yang bisa. Ya udah biarin aja gitu. Iyain aja gitu, ngerti nggak sih?
Kayak, lu tuh gimana sih lu? Iya gitu. Mah, makan yuk, aku kangen nih masakan mama gitu. Kan yang dicari itunya bro gitu, mesti dicari memorinya yang hilang gitu kan, kebersamaannya gitu. Tapi tadi bro sempat mention closer ya, ada momen bersama keluarga yang tadi bro sebutin itu salah satu, walaupun Tuhan ngasih waktunya singkat gitu, tapi itu sesuatu yang berkesan. Boleh cerita nggak bro, apakah ada saat itu momen bener-bener kayak pemulihan, ngobrol, dan bilang dan mengampuni atau kayak gimana? Ngobrol gila banget, dan kadang-kadang dari ngobrol semua yang lu udah pendem berpuluh-puluh tahun sebagai manusia bisa tiba-tiba kayak gitu doang gitu. Ya mungkin bokap gue selingkuh lah. Intinya bokap gue selingkuh, ada KDRT juga gitu kan. Nah pada saat gue ngobrol sama bokap, yang dia bahas pertama adalah dia bilang nggak ada orang yang lebih baik dari nyokap. Gitu. Terus dia akhirnya man to man, heart to heart, dia cerita kenapa dia selingkuh, apa yang bikin dia jatuh, kenapa dia dulu mukul nyokap gitu. Dia ingetin gue juga nggak boleh, jangan sampai sekali pun kamu mukul istrimu nanti gitu kan. Kaget gue karena ceritanya itu yang gue tahu yang dari versi gue, yang dari sisi gue lihat, point of view gue nggak pernah lihat dari point of view dia gitu. Ngerti nggak? Dia juga manusia, dia ada salah tapi dia ditekan juga. Jadi gue nggak bisa nyalain siapa-siapa akhirnya gitu. Dan setelah gue ngobrol kayak lebih, buset gue bertahun-tahun gue memendam amarah ini, jadi anak muda yang temperamen, yang emosi, ternyata itu cuman gara-gara cerita yang gue nggak lihat dua versinya gitu. Udah gitu doang, kayak gitu. Dan itu gue kayak wah edan. Makanya sekarang gue di hidup pun gue jadi lebih santai. Kalau ada orang marah pun ke gue nggak bisa marah balik langsung gitu, karena gue ya wajar sih kalau dia marah ke gue, karena gue memang maksud di sisi dia, gue kan begini gitu. Gue tidak bisa seperti yang dia expect gitu. Jadi wajar kalau dia ada marahnya. Jadi begitu gitu. Kayak berarti gitu. Ketika ada momen ngobrol itu seperti lepas semua ya. Berarti akhirnya hubungan yang selama ini tadi puluhan tahun itu jadi lebih baik atau kayak gimana bro? Iya langsung. Makanya gue bilang closernya bagus. Ngomongin soal dia nggak pernah ada, dia perhitungan banget, dia duit banget gitu. Karena ya dia juga ngomong itu yang dia paham, itu yang dia ngerti. Dia jadi tanggung jawab, jadi semuanya nunjukin sayangnya tuh lewat uang. Dengan ada uang. Makanya jadi akhirnya dewa gue uang. Kenapa? Karena gue pengen buktiin dia, gue bisa ngalahin lu gitu. Pembuktiannya tuh lewat uang, lewat sukses. Ternyata gue tuh cuman pengen dapat pengakuannya itu. Aslinya pengen dapat pengakuannya kan. Kalau gue bisa cari uang, gue bisa bikin dia bangga. Ternyata bukan itu. Ternyata gue pengen membayar cintanya dia tuh, pengen membuktikan bahwa bukan duit. Karena duit doang gue juga bisa cari gitu. Kayak gitu. Itu berproses dan itu kerasa banget di gue gitu. Oke, tapi akhirnya apa yang membuat bro sekarang merubah mindset yang tadinya pola pikirnya juga uang, sekarang kayak bukan itu ukuran kebahagiaan, bukan itu ukuran untuk, karena kan sekarang juga keluarga-keluarga kan hanya demi uang, mengejar uang gitu, dan bukan itu ternyata ukuran. Karena dari awal motivasi gue juga udah soal keluarga ini gitu. Jadi soal kebersamaan, soal apa namanya being presence gitu. Karena dulu nggak ada gitu. Uang itu tools, cuman tools. Kita harus punya uang, ya kan? Kita harus punya financial freedom, tapi itu tools gitu. Benar, itu kayak apa namanya? Kayak memes itu kan, kayak ada anak orang kaya dibawa kelihat kehidupan orang miskin gitu kan, terus ngebandingin dari point of view anak. Ada tuh memesnya kalau lihat tuh, bilang, iya gimana menurutmu gitu kan, enak gak hidup miskin kan, bapaknya gitu. Dia bilang, ya Pak, tapi kita itu kalau keluar rumah pemandangannya tuh pagar, mereka pemandangannya gunung gitu. Kita kolam renangnya cuma segitu, padahal gede gitu. Dia punya ada danau di situ, bisa berenang di situ, kayak gitu. Jadi perspektif itu tuh bener-bener dari mana kita ngelihat gitu. Orang pasti butuh duit bro, pasti butuh duit dan butuh financial freedom gitu. Betul. Tapi kalau motivasinya nggak jelas, duit juga jadi blur, jadi hilang. Malah jadi dipakai untuk hal-hal yang nggak sesuai. Karena kalau dibalik, banyak banget kan cerita orang kaya banget, justru keluarganya nggak happy. Banyak banget bro. Itu jauh lebih banyak daripada orang yang nggak punya duit, tapi keluarganya guyup. Oke, berarti untuk part tadi nih bro, ini tadi pas denger itu kayak gue ngerasa juga sangat diberkati banget. Jujur tadi pas denger ya, kan banyak juga sekarang kan hubungan antara bokap sama anak tuh retak, rusak ya, dan bahkan menyimpan kepahitan puluhan tahun dan akhirnya pelarian kan. Nah tapi
berarti bisa dikatakan bahwa ketika bro saat itu akhirnya mencari Tuhan, bertemu dengan kasih Tuhan itulah yang memampukan bro akhirnya untuk bisa berdamai dengan bokap. Mungkin, yes. Karena jalannya begitu, gitu. Jadi dibantunya dengan itu, gitu. Karena pada saat lu nggak bisa rely on anybody, gitu kan, akhirnya rely ke siapa ya? Berdoa, gitu. Dan gua mungkin salah satu yang error mungkin ya. Gua doanya marah-marah. Gua mengumpat Tuhan, beneran. Gua serius. Gua marah karena kok ngapain sih gua lahir kalau hidup tuh begini, gitu. Apa sih, gitu. Nah, dijawab sama dia, gitu. Tapi gua percaya bahwa itu terjadi karena guanya juga udah bendera putih. Gue bendera putih, ya kan? Akhirnya udah bener-bener jatuh gitu kan, bener-bener bendera putihnya ke atas, ke Tuhan gitu. Yep. Kalau gue ngerasanya gitu ya dulu ya. Oke, boleh ke kamera kita bro. Mungkin masih banyak orang-orang yang nonton yang mereka tuh sama bokapnya tuh masih kayak menyimpan kepahitan, masih kayak nggak bisa memulihkan, nggak bisa mengampuni, nggak bisa memaafkan gitu kan. Mungkin mereka ada yang kabur dari rumah, pergi meninggalkan gitu. Bahkan gue juga punya saudara karena berantem sama bokapnya, akhirnya sampai saat ini mereka nggak tinggal satu rumah gitu kan, dan mereka pergi. Apa ya yang pengen bro sampaikan? Kalau gue sih mungkin pertama lo harus cari dulu akar yang benar-benar bikin lo kepahitan. Dan kalau itu jawabannya emang bener adalah orang tua, presence-nya orang tua, ya kayaknya kita yang lebih muda, ini kebalik nih. Kita yang lebih muda, harusnya kita yang lebih gampang untuk masuk ke orang-orang yang karakternya memang sudah terlalu mengakar jadi kayak begitu gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau memang lu sebel, benci sama bokap karena dia tidak memberikan apa yang lu mau, harusnya kan lu tahu nih apa yang lu mau. Nah, lu yang mengalah, datang ke keluarga, ya kan? Bikin suasana, bikin scene-nya itu jadi seperti yang lu mau gitu. Ini konkretnya nih gue suka bilang gitu, konkretnya yang tadi gue cerita tuh, kayak misalkan gimana sih contohnya misalkan, gue kalau ketemu sama bokap ya, baru dateng pasti dia udah ngomong hal-hal yang menghancurkan value gue, tentang kerjaan kayak tentang apa gitu kan, udah tahu kan, udah tahu dong lu berarti, kira-kira dia mau ngomong apa juga udah tahu kan. Gitu. Biasanya reaksi kita marah kan berarti? Biasanya reaksi kita marah kan, gitu. Misalkan datang bokapnya kayak, mana kerja gini-gini aja masih miskin-miskin aja lu, gitu kan. Gitu kan. Instead of marah, ganti aja. Iya nih, makanya nih, pulang karena kangen masakan mama. Gitu kan. Kalau karena aku miskin, makan biasanya nggak enak, jadi pulang, gitu kan. Itu kan yang dicari, ya udah gitu. Terus aja gitu, jadi orang juga nggak akan gitu terus kok kalau misalkan obrolannya dibelokin gitu. Karena momen itu kan yang dicari gitu. Momen itu terganggu sama yang tadi, yang bikin ke-trigger kita marah gitu. Itu aja gitu. Ya benar banget sih. Bahkan kalau kita dengarkan sekarang juga banyak lagu-lagu tentang hal-hal kayak gitu kan. Harusnya ya sebagai seorang anak ya kita yang mungkin menurunkan ego tadi bro bilang untuk benar-benar kayak ya peluk aja sebenarnya. Dan akhirnya walaupun di sini kayak kepahitan, dongkol, ya sebenarnya masalahnya selesai ketika terjadi pelukan tadi ya. Nah, ini disclaimer nih. Bukan masalah selesai, karena itu tidak akan merubah karakter bokap atau nyokap lo. Karakternya dia akan nggak akan gitu. berubah, tetap kayak begitu. Tapi itu akan membantu lu sebagai manusia untuk mendapatkan apa yang selama ini hilang dan lu cari. Itu aja. Gitu. Maksudnya hilang yang dicari dalam artian? Ya itu kasih sayang gitu kan. Kalau lo tahu love language kan orang beda-beda. Kalau lo sukanya act of service ya kan, ya udah lo bikin kondisi lu aja yang act of service. Jadi gimana? Balik lah ya kalau misalnya bareng sama nyokap gitu. Hal-hal yang memang secara ini lo nggak pernah lakuin. Misalkan mungkin nyokap juga capek lo nggak tahu gitu kan. Kalau nyokap belanja ke pasar lo anterin lah. Gitu kan, temenin gitu kan, kayak gitu-gitu aja. Suka enggak, aja nggak perlu suka lu gitu kan, nggak perlu suka. Cari aja momentumnya yang bisa bikin lu jadi punya better core memories daripada yang berantemnya. Oke, berarti bisa dibilang kehadiran tadi Pastor Jesse Carroll atau misalnya komunitas, gereja itu juga membantu bro akhirnya memiliki atau seperti apa? Sangat, karena banyak banget yang gue belajar itu datangnya dari mereka, gitu. Dan kayak ini ada mungkin ada belajaran yang bagus banget dan simpel banget. Manusia ini kejadian lah ya, ayat kejadian. Jadi manusia tuh pas Jose jelasinnya, manusia itu diciptakan itu sudah dengan desain.
cowok itu pasti jadi cowok dan disiapkan untuk jadi ayah. Yep. Ayah nanti punya anak cowok, ayah tugasnya menyiapkan anak cowok untuk jadi ayah lagi. Gitu aja terus gitu. Ibu juga gitu kan. Ibu anaknya jadi keluarga yang harmonis. Setan karena nggak suka dengan konsep itu, dia nyerang paling gampang adalah keluarga. Makanya yang paling berantakan dari hidup kita adalah keluarga. Yep. Tapi kita sebagai manusia, kita nggak bisa milih. Kalau lu ngomong kayak gitu, bisa aja lu lahir dari bokap nyokapnya tiri, atau bokap nyokapnya nggak harmonis, atau mungkin bahkan lu anak dibuang gitu kan. Broken home ya. Dibuang malah gitu, ditaruh di panti asuhan atau tidak diinginkan gitu. Tapi konsep ayah dan konsep ibu sendiri itu harus lu create. Gue yang paling seneng itu adalah ceritanya Sydney, kesaksian Sydney. Sydney itu cerita dari kecil dia nggak pernah tahu sosok ayah tuh kayak gimana. Yep. Tapi karena dia deket sama pengajaran Kristen, jadi dia punya gambaran sendiri, perspektif sendiri tentang ayah, figur ayah itu kayak apa dari Alkitab. Versinya dia. Yep. Nah itu yang dia pakai dan menjadi karakteristik Sydney sebagai seorang ayah ke anak-anaknya. Gitu. Yes. Jadi figur ayah nggak ada, presence itu bukan berarti lu nggak bisa jadi seorang ayah. Ya, karena semua akhirnya di Bible, di Alkitab sudah tertulis di situ kan, dan harusnya kita balik ke Bible dengan berbagai fondasi yang ditaruh di situ ya. Iya. Gitu. Oke. Berarti tadi Bro bilang kan, bisa dibilang salah satu mentor Bro dari sisi rohani adalah Pastor Jesse Carroll atau kayak gimana? Iya, bener sih. Jadi gua banyak belajar dari dia dan gue punya kesempatan juga. Gue tuh bukan orang yang nyari mentor gitu. Yep. Dan gue waktu itu ditegur sama temen gue, sahabat gue Ben Subiakto. Gue bisa bilang dia mentor gue juga sih, mentor kecil lah ya gitu. Lebih ke kakak sih kalau dia gitu. Dia bilang manusia itu nggak bisa hidup kalau nggak ada mentor. Dan dia itu tipe orang yang dari dulu, dari kecil, dia selalu ngejar orang untuk mentorin dia. Gitu. Makanya dia dekat juga sama Coach Jeffrey Rahmat gitu. Gue nggak. Padahal gue dekat sama Coach Yose gitu. Tapi gue untuk ngetuk pintu, makan yuk gitu kan, untuk gue pengen ini nih sama lu nih, itu gue nggak gitu. Karena gue mungkin kebiasaan dari kecil gue rely on myself dan nggak ada yang bantuin. Jadi gue nggak mau nyusahin orang gitu. Tapi Ben paksa gue harus gitu. Jadi gue kalau akhirnya ngobrol gitu ya sama Koyose sama Cihana gitu ya, cuman 1 jam 2 jam ngobrol itu jadi kayak apa ya, kayak tiba-tiba mata kuliah semester padat gitu, zet gitu langsung gitu. Dan dia open sekali, dia tuh kayak apa yang lu mau tanyain, obrolin aja gitu. Maksudnya ngobrol aja, secara ngobrol gitu. Tapi secara pribadi yang ngeremak ke Bro yang mungkin bisa dijadikan apa ya, yang Bro dapat itu apa sih dari keluarga itu, dari yang gue suka dari keluarga Koyose itu, Koyose dulu deh. Satu, karena mungkin Koyose itu secara nggak langsung anjir mau nangis. ada sosok karakter bokap yang gue nggak dapet dari bokap. The fact bahwa dia pola pikirnya tuh Jerman banget, structurized, disiplinnya dia, tegasnya dia, itu tuh justru malah yang gue cari. Gue butuh itu gitu, karena gue terbiasa dengan itu sama bokap gitu. Tapi love side-nya sama wise side-nya itu yang nggak pernah turun ke gue dari bokap. Jadi itu yang gue dapetnya dari Koyose. Secara nggak langsung gitu. Tapi karena mungkin juga defensifnya ya, mungkin juga karena gua juga orangnya tidak terlalu bisa ngomong sama bokap dulu, gua juga bukan orang yang bisa dengan gampangnya reach ke Koyose mau ketemu dong gitu, ngerti nggak? Yep. Itu juga jadi gua juga jadi kayak burden tuh. Padahal kalau lu tanya gua, pengen gua kalau bisa seminggu sekali ngobrol makan malam gitu, nggak ngomongin apa, makan aja, bareng aja, nggak perlu ngobrol juga nggak apa-apa gitu. Nemenin dia golf, gue nggak ngerti golf juga mau deh gitu, karena gue nggak ada sosok bokap gitu kan, gitu. Mau gue sebenarnya. Tapi mungkin karena settingannya nggak, dia sibuk, mungkin dia kan, gue siapa buat dia gitu kan. Tapi ternyata nggak gitu, dia orangnya sangat welcome banget gitu. Dan kalau secara keluarga, yang gue suka banget dari dia tuh selalu bercerita tentang kehidupan mereka, yang tadi gue bilang, advice dan resonance tuh. Dan mereka itu nggak malu untuk humiliate themselves. Jadi kalau ada masalah apa segala macam, mereka harus ceritain sebagai part of advice. Karena mereka sudah mengalami itu, mereka akan cerita dengan apa adanya.
gitu, suami istri, dan itu sangat-sangat apa ya, buat gue sangat-sangat intim, buat gue tuh sangat deket banget jadinya gitu. Oke, jika hari ini kalian menyaksikan podcast ini dan mungkin cerita kalian yang lagi kalian alami itu sama seperti yang tadi Patrick Effendi cerita ya, dia memiliki kepahitan sama orang tuanya, dia memiliki dendam yang terus disimpan, kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini karena kita punya layanan doa dari CBN. Kalian bisa ceritain atau masalah yang lagi kalian hadapin. Karena ada tim kita yang mau secara khusus berdoa buat kalian, mau jadi sahabat buat kalian. So jangan ragu, langsung aja hubungi nomor-nomor di bawah ini.